Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Mabruka. Saya dari jurusan Hukum Keluarga C dengan NIM saya 2483110085. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dengan dosen pengampun Haji Otong Bustomi LC MAG. Dalam tugas ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu adalah suatu hukum yang mengatur kita dalam cara bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang mana dalam hukum itu kita bisa bertingkah laku dengan baik. Nah, dari sumber-sumber hukum Islam itu ada dua, yaitu ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli di sini adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Sedangkan dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat Islam. Nah, lalu yang kedua ada hadis. Hadis di sini juga merupakan dalil nakli, yang mana hadis ini adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi kedudukan hadis itu ada di nomor kedua setelah Al-Quran. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis di sini juga terdapat fungsinya. Nah, fungsi hadis itu yang pertama adalah bayan at-takrir, yang dimana bayan at-takrir ini memperjelaskan bahwa kesannya at-takrir itu untuk menetapkan atau memperkuat apa yang telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Lalu yang kedua ada bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini memberi rincian atau tafsiran terhadap ayat suci Al-Quran yang masih mujmal atau jarang diketahui oleh banyak orang. Lalu selanjutnya ada bayan at-tasyri. Bayan ini adalah untuk mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Lalu yang keempat ada bayan an-nasakh. Bayan ini adalah bayan dalil syara yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada. Jadi keempat itu adalah fungsi-fungsi hadis. Lalu selanjutnya ada pembagian hadis yang dilihat dari segi jumlah rawi di setiap tobakohnya. Yang pertama itu ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi di setiap tobakohnya, yang secara logika tidak mungkin semua perawi itu berbohong. Lalu yang kedua ada hadis ahad, yaitu hadis yang tidak memenuhi standar hadis. Nah, itu untuk hadis ahad. Jadi tadi pembagian hadis itu ada dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Lalu untuk selanjutnya ada pembagian hadis dilihat dari diterimanya makbul dan ditolaknya mardud, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis doib, seperti itu. Jadi itu yang termasuk dari pembagian hadis yang dilihat dari diterimanya makbul dan ditolaknya mardud. Baik, kalau selanjutnya ada dalil akli. Dalil akli di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari pemikiran akal manusia. Nah, dalil akli di sini ada 3 bagian, yaitu pertama ada ijma, qiyas, dan yang ketiga ada ijtihad. Baik, yang pertama itu ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan semua mujtahid atas penetapan hukum syara. Itu adalah yang dimaksud dengan ijma. Lalu yang kedua ada qiyas. Qiyas itu adalah menyamakan peristiwa yang sudah ada sumber hukumnya dan peristiwa yang belum ada sumber hukumnya. Itu adalah keterangan atau pengertian dari qiyas. Baik, kalau selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad itu adalah upaya seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan dengan kuat hukum Islam tersebut. Baik, lalu selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan antara apa itu yang dimaksud dengan ijma, apa itu yang dimaksud dengan qiyas dan
ijtihad. Lalu di sini ada contoh dari ijma. Nah, ijma itu contohnya adalah kesepakatan ulama tentang pengharaman minyak babi. Lalu selanjutnya ada kias. Kias itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kias aula kias, lalu yang kedua ada musawi kias, dan yang ketiga ada adna kias. Nah, itu untuk pembagian kias. Lalu selanjutnya ada contoh kias. Contoh kias ini kan kias itu adalah analogi atau perumpamaan. Nah, jadi untuk contohnya itu kesepakatan ulama untuk menentukan halal dan haramnya narkotika. Karena narkotika ini tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran atau hadis. Selain itu juga tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk contohnya itu penetapan para ulama tentang halal dan haramnya narkotika. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.